Hai guys, cara aku belum mandi. Tadi aku udah gosok gigi, udah bersihin kamar karena untuk ruangan aku udah bersihin biasanya malam sebelumnya biar pagi-pagi tuh udah lebih fresh. Kamar tadi udah aku vakum dan rapihin tempat tidur. Nah, aku bikin kebiasaan untuk rapihin tempat tidur dulu, yaitu karena buat aku kalau rapih aku jadi bisa lebih produktif. Aku juga pernah baca kalau kita misalnya rapiin tempat tidur dulu, pas kita lihat rapih, itu ada sense of achievement sehingga dopamin kita lebih kerilis, buat kita lebih senang dan membuat kita lebih energetik untuk sehari itu. Kayak nggak males-malesan. Kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya kamu cuma tidur-tiduran aja di tempat tidur, terus tempat tidur kamu berantakan, kamu jadi males kemana-mana? Kalau aku sih agak seperti itu, makanya tempat tidur biasanya itu aku untuk tidur dan untuk mengerjakan kegiatan aku either di ruang makan yang ada tempat duduk ya. Di sini biasanya aku bisa ngedit video atau ngerjain tugas-tugas aku di sini. Atau ini corner aku untuk nulis. Somehow untuk kegiatan-kegiatan aku kayak punya tempatnya sendiri. Ini buku-buku. Aku biasanya kayak nulis atau bikin something yang related to poetry. Ya aku bisa nulis di sini. Kenapa di rumahku kayak banyak lilin? Lilin ini, lilin di sini, ada lilin lagi di sana. Kemarin ada 2 lilin udah habis. Karena buat aku, I need relaxing smell di rumah biar aku lebih juga tenang sekaligus waktu melakukan kegiatan nggak stres. Jadi ada wangi-wangian. Aku suka wangi-wangian sih di rumah gitu. Ini thank you untuk teman-teman yang udah kirimin paket Natal. Udah ada banyak yang dibuka, ada kue. Oh my god, di kuenya enak banget. Mana nastarnya? Nastarnya enak banget. Oke, jadi gitu. Yang pertama, making bed dulu. Biar kamu ngerasa ada sense of achievement yang paling simple, yaitu adalah making bed. Yang pasti bersih-bersihin muka. Aku juga sebentar lagi sih mau mandi. Gosok gigi udah pasti. Dan minum air putih. Minum air putih sehari itu katanya kan 2 liter. Tapi aku membiasakan kalau pagi itu minum air putih. Kamu tahu kayak botol mineral yang 600 ml. Nah, aku biasanya pagi-pagi itu 600 ml minimum. Atau kayak tadi, ada gelas, aku mungkin sekitar 300 atau 400 dan aku kali 2 gelas. Minum. Biar apa? Karena kita kan tidur 8 jam, dehidrasi, dan itu mengembalikan air dalam tubuh kita. Karena kalau aku nggak minum, kulitnya kayak pada kering-kering dan pusing gitu. Jangan sampai air seni kamu, air pipis kamu, warnanya itu jangan sampai kuning gitu, apalagi kuning banget. Kenapa aku juga suka air putih? Karena air juga berguna untuk kulit. Aku umur 35 tahun, aku berusaha untuk tetap kulitnya itu moist, nggak banyak jangan sampai lesu gitu. Jadi minum air putih yang banyak, karena air putih juga bisa membantu metabolisme tubuh. Kamu yang sedang olahraga juga bisa membantu untuk perbaikan otot-otot kamu dan pencernaan kamu. Hari ini aku fasting. Kadang aku intermittent fasting, kadang aku ada keto atau melakukan kayak limit calorie intake. Nah, untuk hari ini aku fasting beneran, bukan intermittent fasting untuk untuk sekedar kesehatan aja, no. Karena ini kan mau Natal ya. Jadi setiap Natal kadang-kadang kita suka minta hadiah gitu dari Sang Pencipta atau dari teman-teman kayak gitu. Kemarin aku dapet kayak lagi jalan tiba-tiba kayak gapsmack aja gitu. Saya kalau setiap Natal, setiap tahun aku kayak minta, Tuhan, kayaknya there's something I need to improve. Entah my faith, terus nanti year selanjutnya tiba-tiba aku juga ada sesuatu yang harus aku improve lagi. Tuhan tolong kuatkan saya, kasih kado saya Natal lah untuk tahun ini biar aku bisa lebih joyful atau apalah gitu.
dengan ora et labora, dengan doa, minta sama Tuhan, plus kita juga usahain, itu pasti terjadi. Benar, aku percaya. Dan kali ini somehow I feel like I'm quite happy, I'm quite joyful. Yeah, sometimes there are times where I feel like ups and downs. I think that's okay. Nah, yang untuk kali ini, apa ya, kayaknya I need to give something to the Lord as a gift. Apa gitu. Dan aku pengen sharing aja. I'm not a religious person. I'm really far from being a religious person. Trust me. Karena untuk aku being religious itu, being agamawis ya, itu kayak apa ya, very devoted lah gitu. Very devoted, and then you melakukan kegiatan-kegiatan agamawi yang rapi gitu ya, bukannya hanya rapi tapi benar-benar taat. Aku untuk ke level itu aku nggak tahu, karena itu jujur aja measurement dari Sang Pencipta. Dan spiritual thing itu nggak ada kaitannya dengan apa yang kelihatan untuk aku, tapi adalah hubungan personal kita dengan Tuhan gitu. Yang kita cari dalam relationship dengan Tuhan adalah effectiveness of the intimacy. Efektif nggak nih gitu? Bukan sekedar doa tapi hatinya tidak melekat, melainkan keefektifan dia saat dia mencoba untuk berkomunikasi dengan Sang Penciptanya gitu. Ya, that's my point of view gitu. Dan kalian juga bisa punya persepsi lagi yang lain, kalian bisa share di kolom komentar. So anyway, back to my story. Yeah, I got smacked somehow when I was like walking out of my room. Tiba-tiba kayak, dude, you've never given something on Christmas Day for your creator, so this is your time. But I didn't know, so I was like, okay, I need to get a wisdom. Dalam kitab suci aku katanya dikatakan kayak, ketuklah maka akan kubuka pintunya, mintalah dengan rasa syukur maka akan kuberikan. Nah, aku coba melakukan itu. Dalam hari itu somehow aku ada baca puasa gitu, puasa lah 7 hari. Jadi aku buat puasa dalam artian tidak makan. Aku puasa dari terakhir aku makan, yaitu sekitar jam 9 malam atau jam 11 malam. Tapi aku puasanya itu mesti tetap minum air putih, cuma tidak makan aja sampai nanti maghrib jam 6 gitu. I also do a lot of intermittent fasting, and intermittent fasting is very good for your body. And I'm not the expert to tell this, but it can improve your body metabolism. Kan aku kan punya sakit mah. Waktu aku ikut intermittent fasting, sakit mah aku tuh bener-bener berkurang banget, kayak jarang, udah tahunan, udah berapa tahun ya. Intermittent fasting aku udah 6 tahun lah ya. Maksudnya nggak all the time, tapi aku sering melakukan itu dan aku jarang mah. Bahkan ada satu ketika aku makan teratur malah aku sakit mah. Seperti itu teman-teman. So today you can accompany me, be my company if you want to, and I think I'm gonna write something for the website, something about investment, because this is my job. My sister yesterday like asked me, hey, can you do like a blog for our website, Southeast Fortune? Yeah, sure. About what? Investment. Yeah, what about investment? I mean like a lot of things about investment, right? And then she said anything. Aku bilang ya coba deh nanti gue nonton dulu di Bloomberg. So today I think I'm not gonna edit the video, I'm vlogging. And then do research, yeah, as usual, but this time the research is about finance, investment. And because I used to work as a content writer and copywriter before, like 4 years, for fashion magazine, for IT website, for game company, for health. Yeah, I was a content writer there and a copywriter
So what I did as a content writer and copywriter is, you already know, do research, kayak ngumpulin banyak, misalnya topiknya tentang kemarin apa ya, contohnya kalau yang topik bosan di rumah gitu kan di situ kan aku kan ada sedikit sentuhan neuroscience, info-info neuroscience. Ya udah ya, aku cari tahu bosan itu salah atau enggak ya. Biasanya kita melakukan coba research beberapa hari sebelumnya, dan emang topik itu kayak jadi kepikiran, kenapa ya orang seperti ini, kenapa orang seperti itu, kenapa orang bosan, dan apa yang harus dilakukan saat bosan, apa yang terjadi saat bosan. Ya udah, kita did research, kita baca apa yang terjadi di otak kita, tapi waktu otak kita ini terjadi, apa yang terjadi lagi dengan bagian otak lainnya, seperti itu. Yang sekarang aku mau melakukan adalah mengenai investment. Kalau yang content writing ini untuk investment, because kita juga ada financial advisory, jadi saya di bagian untuk do research gitu. Ya apa yang dibutuhin ya saya coba lakuin sesuai dengan kapasitas saya sih. Ya mereka melakukan bagian mereka, saya lakukan bagian saya. At least I do my part, and sisanya dilakukan oleh mereka. Ya sama dengan hal kita lah, hari-hari kita udah melakukan yang terbaik. Misalnya untuk mencapai satu goal nih, kita udah melakukan terbaik, kita udah ada strategi A, B, C, D, dan segala strategi kita udah kita lakuin, nggak gagal, semuanya lancar jaya. Tapi along the way ada faktor X yang terjadi. Misalnya nih, kamu dagang atau jualan, kamu udah melakukan yang terbaik, kamu udah bikin kue gitu, saya bikin kue nih, enak banget kuenya. Ini sih enak banget sih kuenya. Kuenya udah enak banget, marketingnya udah bagus, orang-orang banyak pesanan. Tiba-tiba orangnya nggak mau bayar. Nah itu tidak bisa kita kontrol. Bisa sih kita tagih-tagih terus, tapi dia bilang ya udah bayarnya 7 hari lagi, oke. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol pada saat itu juga, dan hal itulah yang kita harus serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Biar Tuhan yang kayak, tolong Tuhan lancarkan jalannya, tolong Tuhan sentuh hati-hati mereka agar mereka juga melakukan yang terbaik juga untuk kita, karena kita sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Jadi jangan lupakan faktor X juga gitu. Oke. Aku mau coba baca-baca mungkin dari Bloomberg and anything, dan aku akan nulis. Kalau kamu mau jadi my company, boleh. Jadi sharing hari ini adalah tentang bangun tidur. Apalagi tuh sharingnya, pentingnya suasana di sekitar kita. Kalau misalnya mau kerja, ya bagusnya rapi kayak gitu kan, biar apa ya, ngeboost mood kita juga. Kalau berantakan, ini rasanya nih mata bisa ngeliat kanan kiri udah berantakan banget sih, nggak enak banget gitu kan. Tapi kalau rapi enak aja gitu guys. Rapi, jadi yang kita fokus di kerjaan kita aja gitu. Kalau aku nggak rapi soalnya bentar ya, beres-beres dulu. Dan gak enak, dan ruangan harum itu mempengaruhi gitu. Oke, guys, udah dulu sampai daily vlog kita hari ini. Sebenarnya kita juga ada mau upload beberapa video sih, cuma I think aku mau ngupload ini dulu deh. Alright guys, adikku kebetulan nggak tinggal di sini, jadi cuma aku doang hari ini. Bye.